Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Zefrizal SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan yang telah memberikan saya kesempatan untuk menganalisis seorang tokoh yang mempunyai sifat kepemimpinan yang inspiratif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ayuwardaningsih Oktavia dengan NIM 2022210074 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura. Dalam video presentasi ini, saya akan menyampaikan seorang tokoh ulama besar, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan seorang tokoh ulama, tokoh pendidikan, dan juga tokoh pemimpin bangsa yang sangat berpengaruh dalam sejarah perjuangan di Indonesia. Sebelum kita lanjut, penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin memiliki arti yaitu seseorang yang memiliki posisi atau peran untuk memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah tata cara atau proses yang dilakukan seorang pemimpin untuk membimbing dan mengarahkan orang lain. Contohnya Kiai Hasyim Asy'ari yang menjadi pemimpin umat Islam dan tokoh perjuangan kemerdekaan. Beliau tidak hanya sebagai pemimpin besar tetapi juga memiliki gaya kepemimpinan yang transformasional dan spiritual religius. Beliau tidak hanya memimpin organisasi seperti Nahdlatul Ulama tetapi juga membentuk karakter umat dengan nilai-nilai seperti keteladanan, cinta tanah air, dan juga keberanian moral. Jadi, perbedaan ini menunjukkan bahwa menjadi pemimpin saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya. Nah, di sini Kiai Hasyim Asy'ari itu menjadi contoh yang sangat baik dalam hal kepemimpinan dan juga sebagai seorang pemimpin. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 di Jombang, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga pesantren, dan sejak kecil beliau sudah menekuni pendidikan agama. Setelah menimba ilmu di pesantren-pesantren besar dan juga di Mekah, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899, dan kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Atas jasa-jasanya, beliau mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah Indonesia. Gaya kepemimpinan yang patut diteladani dari seorang tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, transformasional, dan yang kedua, spiritual religius, dan yang ketiga, inklusif dan partisipatif. Yang pertama, transformasional, artinya mendorong perubahan di masyarakat melalui pendidikan dan juga organisasi. Yang kedua, spiritual religius, yaitu menanamkan nilai akhlak, kecerdasan, dan juga kesederhanaan. Dan yang ketiga, inklusif dan partisipatif, artinya mengedepankan musyawarah dan kolaborasi antar umat. Nah, gaya kepemimpinan beliau sangat kuat secara moral dan sosial. Ia membangkitkan semangat keislaman, kebangsaan, dan juga pendidikan. Prinsipnya yang terkenal yaitu cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, mencerminkan nilai religius yang terintegrasi dan nasionalisme. Nilai-nilai dan karakter yang patut diteladani dari seorang tokoh pemimpin Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, komitmen keislaman. Artinya, beliau sangat konsisten dalam membela ajaran Islam yang damai dan juga toleran. Yang kedua, berani tegas dalam melawan penjajah. Artinya, beliau tidak takut untuk menolak kerjasama dengan penjajah Jepang walaupun akhirnya beliau akan tertangkap. Yang ketiga yaitu beliau menerbitkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang menyerukan umat Islam untuk ikut mempertahankan kemerdekaan. Dan yang keempat yaitu beliau dikenal sebagai seorang yang sederhana, bijaksana. Walaupun beliau banyak dihormati, tetapi beliau rendah hati dan terbuka pada saat berdialog. Jadi, karakter seperti ini yang sangat penting untuk kita contoh. Apalagi di zaman sekarang di mana pemimpin bukan hanya patut dicontoh karena beliau pintar, tetapi juga harus berintegritas dan mempunyai hati nurani yang bisa kita teladani. Dampak kepemimpinan dari seorang tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama,
beliau berhasil membentuk Nahdlatul Ulama yang hingga sekarang menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Yang kedua, beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng yang tidak hanya mengajarkan tentang ilmu agama, tetapi juga mulai membuka diri terhadap ilmu umum. Dan yang ketiga, beliau sangat dikenal dengan pemikiran Islam yang moderat dan toleran. Beliau suka mendorong umat Islam untuk saling menghargai perbedaan, baik dalam hal agama, budaya, maupun pendapat. Dan yang terakhir yaitu, beliau juga ikut secara langsung dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa beliau tidak hanya seorang pemimpin agama, tetapi juga memimpin bangsa yang mempunyai kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia. Nah, dapat disimpulkan bahwa menjadi pemimpin bukan soal jabatan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memperbaiki keadaan. Keberanian beliau dalam mempertahankan prinsip sangat menginspirasi saya untuk tetap tegas, jujur dalam menjalani peran sebagai pelajar maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai religiulitas, nasionalisme, dan integritas yang beliau tunjukkan sangat relevan bagi generasi muda yang saat ini. Saya berharap bisa meneladani bagaimana semangat beliau dalam dunia pendidikan dan juga kehidupan di organisasi. Kesimpulan pada mata kuliah kepemimpinan. Di sini saya menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah seni dan tanggung jawab untuk membawa perubahan positif, baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat. Di sini kita belajar bahwa pemimpin tidak harus selalu berada di posisi paling atas, tetapi yang paling penting adalah kemampuan kita dalam menginspirasi, memberikan teladan, dan juga menjaga integritas. Nah, kepemimpinan juga membutuhkan kemampuan untuk membaca situasi, memahami orang lain, dan juga mengambil keputusan yang bijak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.